الله مخلصا له الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله. اتقوا الله واتقوا الله ثم اتقوا الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله حيثما كنتم وأتبع السيئات الحسنة تمحها. Al-Hadis. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah, intizar menunggu ila waktu syuruk. Kita mohon kepada Allah semoga segala aktivitas kita di pagi hari ini mendapatkan ridho, rahmat dan barokahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas berbagai karunia nikmat, kesehatan, kesempatan, kekuatan sampai detik ini kita masih bisa hadir melaksanakan rangkaian ibadah, kewajiban-kewajiban yang telah Allah berikan bagi kita. Bersalawat ke atas Nabi dan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan terus Allah limpah curahkan teruntuk Habibana wa Nabiyana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, sahabatnya, dan tentunya umatnya yang senantiasa mengikuti sunnahnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah, di kesempatan pagi hari ini pertama juga kita berdoa memohon kepada Allah, siapapun yang sedang sakit ya, wabil khusus ada Abah Otong juga sedang dirawat ya, atau mungkin tetangga kita, keluarga kita, atau diri kita, musim sekarang ya. Mungkin jamaah saya udah 4 subuh mungkin nggak kesini, mungkin bertanya, saya juga sama ya, tiap pagi itu ngayer gitu ya, karena memang ada kemarin masalah lambung dari hari Rabu gitu. Tapi qadarullah sekarang alhamdulillah sudah mulai membaik. Siapapun yang sakit ya, pertama kita mohon kepada Allah semoga Allah berikan kesabaran, ketabahan, sehingga menjadi kafarah, menjadi penghapus dosa akan penyakit yang dialaminya atau yang sedang dirasakannya. Yang kedua, memohon kepada Allah segera Allah kembalikan kesembuhannya yang lebih bermanfaat. Jadi Allah mengganti sakitnya dengan kesehatan yang lebih bermanfaat. Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa isfi wasfihim anta syafi la shifaan illa shifauk shifaan la yughadir saqama wa la alama. Allahumma afina fi badanina wa afina fi basurina wa afina fi sam'ina. Allahumma afina fi kulli jawarihina birahmatika ya arhamar rahimin. As'alukal ijabah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang kedua, kita mohon kepada Allah yang ada hajat. Hajat itu kebutuhan, keinginan, cita-cita yang baik-baik, harapan ya. Semoga sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala dan Allah berikan jalan kemudahan untuk menggapainya. Dan Allah berikan keridhaan bagi diri kita untuk ketika kita tidak mencapai keinginan kita, sehingga kita ridho, kita sabar dalam menjalaninya. Allahumma qdi hawaijana wa hafsil maqasidana. Allahumma yassir umurana wa la tu'asir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nas'aluka al-ijabah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Istajib doana, semoga Allah mengabulkan doa kita. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, sedikit saya ingin mengulas sebelum nanti menghubungkan dengan surah Al-Kahfi ya, di ayat ke-23 sampai 24. Untuk tafsir tematik kita pada pagi hari ini, kita ingin mengawali terlebih dahulu dari sebuah hadis yang kemarin pernah disampaikan di khutbah Jumat ya. Karena mungkin khutbah Jumat waktunya terbatas dan kita dianjurkan untuk sesingkat-singkatnya, sepadat-padatnya menyampaikan khutbah Jumat, karena memang begitulah khutbah Jumat, sehingga mungkin tidak begitu lengkap apa yang kemarin disampaikan. Hadirin yang dirahmati Allah, baginda Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah ya, atau Sunan Ibnu Majah, beliau mencontohkan kepada kita setiap pagi itu senantiasa berdoa kepada Allah dengan kalimah doanya itu, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ini satu redaksi. Ada redaksi yang lain ditambah dengan wasyifa min kulli da misalkan, atau wa rizqan halalan thayyiba dalam redaksi lain. Tetapi pada prinsipnya ketika rizki itu baik, tentu baik dalam hal ini juga baik dari sisi agama berarti halal, baik dari sisi medis berarti sehat ketika disebut dengan baik. Karena memang banyak juga ulama yang menyebutkan fid dunya hasanah, ketika kita berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah anugerahkan kami dunia yang baik, itu sesungguhnya sudah cukup, meskipun tidak menambahkan seandainya tidak menambahkan wa fil akhirati hasanah. Sebab ketika kalimah fid dunya hasanah, dunia yang baik ya, maka kebaikan itu mencakup seluruhnya, seluruh perbuatan kita, dan itu akan berimplikasi kepada kebaikan di akhirat, dan kebaikan di akhirat tidak ada yang lebih tinggi kecuali surganya Allah, sehingga tidak lagi memohon waqina adzabannar, dan jauhkan kami dari siksa api neraka. Namun Allah tidak mengajarkan doa itu sampai fid dunya hasanah, karena ini doanya sangat sempurna. Bahkan bukan hanya wa fil akhirati hasanah, tapi juga waqina adzabannar.
Jadi kalau ada redaksi-redaksi yang berbeda-beda itu biasa saja. Nah, doa ini, doa yang barusan kita bacakan, atau mari kita sama-sama coba kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amala mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan perbuatan yang diterima. Nah, itu arti dari doa yang barusan kita baca. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, baginda Rasulullah SAW mengajarkan doa ini kepada kita dalam hadis Imam Ahmad atau riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Disebutkan oleh para ulama ahli hadis memberikan makna yang pertama itu apa? Kita harus membuat target harian. Ya, target harian. Nah, jadi kalau saya ini rada napas gitu, rada ini bicaranya. Masih sedikit ada gangguan lambung. Mohon maaf. Jadi pertama kita ini kata baginda Rasul, apa kata para ulama dari hadis itu memberikan pelajaran ya. Pelajaran yang pertama adalah kita harus punya target harian. Target kita itu apa? Setiap pagi, tiap malam atau menjelang pagi itu minimal mau apa yang kita lakukan. Punya target. Lalu yang kedua, kita harus senantiasa memohon kepada Allah. Harus senantiasa meminta kepada Allah. Jadi hanya kepada Allah kita memohon. Memohon perlindungan, memohon ampunan, memohon atau permintaan apapun. Ya. Kita meminta itu hanya kepada Allah. Itu pelajaran yang kedua. Pelajaran yang ketiga adalah bahwa kita harus meminta rizki, ilmu yang bermanfaat. Itu yang ketiga. Ilmu yang bermanfaat. Lalu yang keempat, rizki yang baik. Dan yang kelima adalah perbuatan atau amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Pelajaran yang diberikan oleh baginda Rasulullah SAW. Oke, kita coba ini di akhir tahun ya, atau di bulan Desember ya. Desember, meskipun ini tahun ini yang disebut dengan Desember adalah tahun peredarannya itu adalah yang dihitung dengan peredaran apa? Matahari. Tetapi kita tidak ingin membedakan kedua-duanya, sebab dua-duanya adalah tanda-tanda di antara tanda kebesaran Allah. Ya kan? Allah menciptakan matahari, menciptakan bulan, ya, kemudian beredar masing-masing pada porosnya. Sesungguhnya keduanya ada tanda-tanda kebesaran Allah. Bagi orang yang beriman, semua diambil dari sisi pelajarannya. Pasti kita memiliki target, ya kan? Memiliki keinginan, memiliki target. Pasti manusiawi. Saya ingin tahun ini atau tahun yang akan datang atau bulan atau beberapa bulan kemudian saya ingin begini. Saya punya target harus begini dan begitu. Itu manusiawi. Dan itu diperbolehkan. Kita punya target. Kita punya target itu tidak salah dalam pandangan agama ya. Namun ya perlu diperhatikan oleh kita ya. Perlu diperhatikan oleh kita bahwa hakikat pengabdian kita kepada Allah. Salah satunya kata para ulama berdasarkan dalil, sekali lagi, hakikat pengabdian kita kepada Allah. Pengabdian itu apa? Penghambaan kita kepada Allah. Sesungguhnya kita ini kan semua sedang mengabdi kepada Allah. Mengabdi kepada Allah itu memang banyak macamnya. Sholat juga pengabdian diri kepada Allah. Infak juga, sedekah, zakat adalah pengabdian diri kepada Allah. Pada ujungnya, pada akhirnya adalah pengabdian diri kepada Allah. Pada dasarnya. Kemudian juga mengaji, baca Al-Quran, ya. Kemudian
apalagi zikir, zikrullah, itu juga adalah pengabdian diri kepada Allah. Sebab sarana di antara cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tetapi hakikat pengabdian diri kita kepada Allah, kata para ulama, salah satunya di antara yang penting itu tidak memastikan keberhasilan, ya, tidak memastikan keberhasilan sebuah target. Kita kan punya target nih, punya keinginan, punya harapan. Nah, salah satu puncak, ya, atau salah satu bentuk pengabdian diri, hakikat pengabdian diri yang tinggi kepada Allah itu adalah, kata para ulama berdasarkan dari dalil, dan ini ahli tafsir yang menyebutkan sekali lagi apa? Tidak memastikan keberhasilan target, ya. Tidak memastikan keberhasilan target, tetapi selalu mengaitkannya dengan kehendak Allah. Saya harus ulangi lagi nih kalimat ini. Sekali lagi apa? Tidak memastikan keberhasilan target, kecuali atau tetapi selalu mengaitkannya dengan kehendak Allah. Bisa dipahami nggak Pak? Bapak punya target? Kita punya target nggak Pak? Punya Pak. Yang sakit ingin sembuh, targetnya kan? Yang bekerja ingin selesai. Jadi jangan salah. Apakah orang yang tidak bekerja tidak punya target? Ya mungkin dia punya target yang lain. Dan paling tidak, atau bukan paling tidak, dan yang terbaik adalah target ibadah kita. Ingin lebih baik lagi di tahun yang akan datang misalkan. Ingin menjadi hamba Allah yang lebih bijak dan lain-lain sebagainya, itu target. Ya. Nah, hakikat pengabdian diri kita kepada Allah, salah satunya, ya, di antaranya, ya, yang utama, kata para ulama apa? Tidak memastikan keberhasilan target, tetapi melainkan selalu mengaitkannya dengan kehendak Allah. Contoh, kita mengatakan, Pak, kita mengatakan, pokoknya saya pasti berhasil. Saya pasti berhasil. Itu tidak ada sedikit pun mengaitkannya dengan kehendak Allah. Tidak mungkin saya tidak berhasil. Pasti saya berhasil. Pelajarannya apa? Banyak orang yang stres mungkin. Banyak orang yang kecewa. Ya. Kecewa memang manusiawi. Tetapi kalau kecewanya berlebihan, kecewaannya itu sampai dia menjadi stres, bahkan menjadi apatis, bahkan menjadi pesimis, bahkan bisa juga menjadi apa? Berburuk sangka kepada Allah. Sebab dia selalu mengaitkan targetnya dengan kemampuan diri semata. Biraku orang waktu. Nah gitu kan. Jadi bisa jadi karena dia mengaitkannya itu semata dengan kemampuan dirinya. Saya bilang tadi, maka di antara hakikat pengabdian diri kita kepada Allah apa? Saya harus mengulang-ulang nih kalimatnya nih. Tidak memastikan keberhasilan target, tetapi dengan selalu mengaitkannya dengan kehendak Allah. Lalu bagaimana? Bolehkah kita punya target? Boleh. Lalu seperti apa contoh orang yang punya target dengan tidak mengaitkan dengan kehendak Allah? Dia berambisi atau ambisius, ya. Lalu dia saking ambisinya, terlalu percaya diri dengan kemampuan dirinya, dan yakin bahkan memastikan akan berhasil sebab dirinya mampu. Banyak kenyataannya itu orang-orang yang demikian tengkurap, tersungkur, ya. Dan luar biasanya karena di awalnya caranya, ya, sudah demikian, lebih parahnya lagi apa? Bukan hanya tersungkur, bukan hanya gagal, tetapi menjadi stres.
Orang gagal mungkin ada dan banyak, tetapi tidak semua orang stres kan gagal juga. Tapi ini menjadi stres. Lebih-lebihnya lagi menjadi gila. Lebih-lebihnya lagi menyalahkan Allah. Bahkan menjauh dari Allah. Luar biasa nggak Pak? Dampaknya, impactnya, penyebab hasil dampak dari yang tadi di awal itu luar biasa nggak? Luar biasa. Dan yang paling parahnya apalagi? Dia tidak mau ibadah lagi kepada Allah. Ada pertanyaan dari seorang ibu pengajian. Ustaz, saya ada saudara sakit. Terus kalau saya suruh sholat, apa jawabannya? Apain? Allah tidak sayang sama saya. Buktinya saya tidak sembuh-sembuh sakitnya. Cek orang mah, sholat itu cager-cager. Bisa jadi sebab dia mengaitkan obatnya itu hanya mengaitkan kepada obat untuk kesembuhannya. Atau bisa jadi dia hanya mengaitkan kepada kemampuannya untuk keberhasilannya. Dan dia menjadi stres akhirnya. Ya kan? Bisa jadi dia mengaitkan kepopulerannya, hasil surveinya, hasil pollingnya. Menang pasti. Tapi tersungkur di hasil pilkadanya atau hasil pemilihannya. Padahal awalnya begitu pede dengan mengatakan satu putaran 70%, minimal 65%. Tetapi ternyata yang satu putarannya bukan dia, orang lain, gitu ya. Yang menang satu putarannya bukan dirinya, tetapi pasangan yang lain. Ya wallahu alam, apakah kata-kata itu sebagai motivasi saja untuk dirinya atau memang kesombongan? Kan kita tidak bisa menilai. Saya tidak menilai itu, tidak menilai isi hatinya. Tetapi apakah itu sebagai motivasi saja atau memang kesombongan atau terlalu percaya diri dan terlalu mengaitkan dengan kemampuan dan hasil surveinya, misalkan. Nah, hal-hal yang demikian itu akan berbahaya sesungguhnya. Mengapa? Sebab saya bilang tadi, bisa jadi dia menjadi stres, bisa jadi dia menjadi gila, dan puncaknya dia menjauh dari Allah, bahkan tidak percaya kepada Tuhan. Tidak sedikit orang yang gagal bisnisnya, orang yang karena sakit menahun, lalu dia mohon maaf menjual akidahnya. Tuhan kamu tidak sayang kepada kamu. Udah gitu kamu miskin, sakit nggak sembuh-sembuh, udah sama saya aja nih. Paling tidak saya kasih harta nih, saya kasih nih kekayaan, saya kasih nih pekerjaan, saya jaminlah keluarga kamu, meskipun mungkin penyakit kamu belum sehat. Misalkan, yang penting kamu pindah server, log out, pindah servernya. Ada yang begitu? Ada yang begitu. Banyak buktinya. Saya bukan katanya, memang ada. Ada yang begitu. Ya kan? Nah, hadirin yang dirahmati Allah, sekali lagi punya target, punya harapan, boleh. Dan memang baginda Rasul mengajarkan kepada kita, dimaknai hadis tadi sebagai makna bahwa dalam hidup ini pertama apa? Kita harus memiliki apa? Target harian. Mungkin ada target mingguan, ada target bulanan, bisa jadi juga ada target tahunan. Ya kan, tahun depan saya harus sudah bisa berangkat ke Baitullah misalkan. Tahun depan anak saya harus sudah lulus kuliah. Bulan depan saya harus sudah begini dan begitu. Itu bulanan. Minggu depan kan, gitu kan? Atau hari ini paling tidak kudu bebersih di rumah, kudu nguras restoran. Nah, kita kan target. Hari ini minimal meresan kamar, kan minimal target. Hari ini mau target saya kumpul anak-anak, memberikan nasihat, dikumpulkan semua sambil makan-makan. Saya mau belanja, mau beli makanan enak.
kumpulkan anak-anak, saya kasih nasihat anak-anak. Kan salah satu metode terbaik menasehati orang itu kan dalam kondisi hatinya bahagia. Dibahagiakan dulu baru nasihatin, bukan dimarahin. Nah, itu nggak akan masuk. Bahagiakan dulu baru nasihatin. Kan begitu. Itu kan target. Target harian, target mingguan, target bulanan. Nah, tetapi tadi apa? Selalu apa? Target-target yang tadi itu harus dikaitkan dengan kehendak Allah. Nah, ini makna yang pertama ini ada kaitannya dengan atau dijelaskan lebih lengkapnya dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 23 dan potongan ayat ke-24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala taqulanna li syai'in. Kata Allah, firman Allah, janganlah engkau berkata terhadap sesuatu atau bertarget terhadap sesuatu, menargetkan sesuatu, li syai'in terhadap sesuatu, ini sesungguhnya aku fa'ilu dzalika ghadan. Sesungguhnya aku akan melakukannya, akan mengerjakan itu esok hari. Pasti aku akan melakukannya esok hari, illa kecuali ayyasha Allah, kecuali jika Allah menghendaki. Nah, jadi apa kata Allah? Firman Allah, janganlah engkau berkata, janganlah engkau bertarget, janganlah engkau menargetkan, mengatakan sesuatu atau terhadap sesuatu, sesungguhnya aku akan melakukan itu esok hari, pasti esok hari, kecuali, ya, artinya apa? Kecuali jika Allah menghendaki. Kecuali apa? Maksudnya apa? Kecuali sisipkan kalimat, ya, kecuali apa? Tambahkan kalimat jika Allah menghendaki. Ini sesuai dengan apa yang saya sampaikan di awal. Di antara hakikat pengabdian diri kita kepada Allah, hakikat pengabdian diri kita kepada Allah apa? Tidak memastikan target, tidak memastikan keberhasilan target, tetapi selalu mengaitkannya dengan kehendak Allah. Sekali lagi, hakikat pengabdian diri kita kepada Allah apa? Tidak memastikan keberhasilan target oleh diri kita, tetapi senantiasa mengaitkannya dengan kehendak Allah. Sebab Allah berfirman dalam Al-Quran, wala taqulanna li syai'in, janganlah engkau berkata terhadap sesuatu, inni fa'ilun dzalika ghadan, sesungguhnya aku akan melakukannya esok hari, illa ayyasha Allah, kecuali dengan kehendak Allah. Begitu. Nah, apa hikmahnya? Apa hikmahnya kalau kita demikian? Apa hikmahnya? Tentu diantaranya yang paling mudah, karena tadi saya sudah sebutkan dampak positif, dampak negatifnya, ya. Kalau tidak mengaitkan dengan kehendak Allah, ya tentu jawaban yang pertama, apa nilai positifnya jika dikaitkan dengan kehendak Allah, dia akan lebih menerima apapun yang terjadi, akan mudah menerima apapun hasilnya. Karena sesungguhnya kecewa itu muncul karena harapan, keinginan tidak seperti dengan kenyataan. Kan kecewa itu begitu. Sebab munculnya kecewa itu apa? Harapan, keinginan tidak seperti dengan kenyataan. Berarti paling tidak dampak positifnya kalau senantiasa mengaitkan dengan kehendak Allah, dia tidak akan mudah kecewa. Gitu ya. Dia tidak akan mudah apa? Kecewa. Dan kemudian dia akan mudah menerima apapun yang Allah berikan. Sebab Al-Quran menyebutkan dalam surah Al-Baqarah, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu. Diawali dengan kalimat asa ang takrahu syai'a, boleh jadi engkau membenci sesuatu dan itu baik menurut Allah bagimu. Wa asa, dan boleh jadi ang tuhibbu syai'a, engkau menyukai sesuatu
tetapi itu buruk bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui dan engkau tidak mengetahui. Kita senantiasa mengaitkan target dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, memang ya sudah. Oke. Kemudian apa berikutnya lagi? Ya, berikutnya lagi. Hikmah positifnya. Tadi apa? Dia akan menerima, kemudian apa lagi? Berarti itu menerima, kemudian apa? Lebih apa? Selain menerima apa itu? Tidak stres kan? Sebaliknya, yang positifnya itu dan akan menambah keimanan. Ya, akan menambah apa? Keimanan kepada Allah. Satu sisi kita harus meyakini memang ada sunnatullah. Ada sunnatullah. Ada hukum-hukum Allah. Di antaranya contoh-contohnya. Misalkan kalau kita ikhtiarnya tidak maksimal, hasilnya pun sesuai dengan ikhtiar kita. Tapi kalau kita ikhtiarnya maksimal, hasilnya sesuai dengan harapan kita, itu sunnatullahnya. Namun di sebalik itu juga ada inayatullah, ada pertolongan Allah. Ada orang yang biasa saja, ya, tapi dia lebih mengandalkan tawakalnya kepada Allah. Ikhtiarnya biasa saja. Dia mendapatkan inayatullah, dia mendapatkan pertolongan Allah. Oleh karena itu, ujung-ujungnya adalah kehendak Allah. Ada orang yang misalkan hanya dalam waktu sesaat, hanya dalam waktu yang sebentar, hanya dalam waktu yang semalam, hanya dalam waktu yang 2-3 hari, secara duniawi Allah angkat derajatnya. Meskipun caranya bisa jadi ya, tidak mengenakan. Caranya tidak mengenakan, tetapi itulah cara Allah. Lalu dia orang yang asalnya bukan siapa-siapa, tidak dikenal misalkan, ya. Karena ada satu peristiwa, lalu dia menjadi viral, lalu orang berdatangan membantu dirinya. Ya. Lalu dia mendapatkan sejumlah uang yang luar biasa, bahkan diberikan usaha, diberikan alat usaha, akan dibangunkan rumah. Ya begitulah kehidupan. Ada inayatullah, ada pertolongan Allah. Satu sisi kita meyakini dan memahami ada sunnatullah. Kalau belajar pasti pintar atau akan pintar. Menurut kita sunnatullahnya, ya kan begitu kan? Kalau olahraga akan sehat. Tetapi apakah seperti itu pada kenyataannya? Ada juga yang tidak demikian. Sebab ada inayatullah, ada kehendak Allah. Itu yang harus kita yakini juga. Selain kita memahami ada sunnatullah, ada hukum alam kata bahasa orang awam, atau ada hukum-hukum Allah, tapi juga ada inayatullah, ada pertolongan Allah. Yang itu selalu harus kita pahami. Sehingga kita tidak senantiasa menyandarkan hanya dengan kemampuan kita. Tidak senantiasa hanya menyandarkan dengan apa? Dengan kapasitas yang dimiliki oleh kita. Tetapi juga ada kehendak Allah, ada inayatullah, ada pertolongan Allah. Sehingga baginda Rasulullah SAW mengajarkan doa yang tadi. Pertama apa? Selalu dianjur apa? Kita harus memiliki target. Yang kedua apa? Memohon kepada Allah. Ini memberikan makna apa? Inayatullah, pertolongan Allah. Sebab ad-du'a muhul ibadah. Doa adalah intisari daripada ibadah. Doa adalah sumsumnya, atau doa adalah silahul mu'minin, senjatanya orang yang beriman. Bahkan sebagian ulama menyebutkan doa bisa mengubah takdir kita. Karena doa adalah bagian daripada ikhtiar. Berarti memohon kepada Allah, memohon inayatullah, memohon pertolongan Allah. Itu yang tidak boleh lekang, tidak boleh hilang dalam diri kita. Orang-orang yang tidak demikian, yang selalu mengandalkan kemampuannya, selalu mengandalkan kekuatannya, hanya mengandalkan itu, banyak yang tumbang, banyak yang tersungkur pada akhirnya. Sebab dia tidak menyandarkan, tidak mengaitkan dengan kehendak Allah, dan dia tidak menyandarkan dengan inayatullah, pertolongan Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, pelajaran yang kedua apa?
selalu memohon kepada Allah. Baginda Rasul mencontohkan kepada kita banyak hal. Padahal baginda Rasulullah SAW itu sudah dijamin oleh Allah. Dijamin oleh Allah. Dijamin apanya? Dijamin kehidupannya, keselamatannya, dijamin di akhirat kelak. Oleh Allah sudah dijamin. Manusia yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi baginda mencontohkan, ingin mengajarkan kepada sahabatnya bahwa senantiasa berdoa. Bagaimana baginda Rasulullah SAW setiap ba'da sholat pun beliau berdoa. Kita kadang mengatakan, ngapain berdoa lagi setelah sholat? Kan sholat juga adalah doa. Kan begitu. Padahal berdoa setelah sholat di antara penafsiran kata Ali bin Abi Thalib, fa'idha faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Sudah selesai, sholat adalah doa, tapi tetap berdoa kepada Allah. Meskipun ada ulama menyebutkan Rasulullah SAW tidak senantiasa, tidak setiap sholat atau beres sholat harus berdoa gitu. Tetapi bukankah astagfirullah juga adalah doa? Kan doa, meminta ampun kepada Allah. Dan baginda Rasul senantiasa mengucapkan astagfirullah minimal 3 kali setelah sholatnya. Kemudian Allahumma antas salam. Ya, kemudian apa? Beliau mengucapkan Allahumma inni ala zikrika wa syukrika. Bukankah itu juga adalah doa? Itu juga kan doa. Meskipun tidak selalu harus mengangkat tangan. Tetapi doa mengangkat tangan juga banyak dalilnya. Nah, jadi jangan langsung diambil secara serampangan ataupun di main pangkas sekaligus. Tidak perlu berdoa lagi setelah sholat. Bukan tidak perlu. Boleh saja kita mengkhususkan berdoa. Boleh kadang-kadang juga mungkin kita dalam kondisi tertentu beres sholat, istighfar langsung berangkat. Boleh-boleh saja memang. Karena itu juga bukan keharaman. Tetapi mengkhususkan duduk, tidak beranjak. Ada hadis menyebutkan barang siapa yang tidak beranjak dari tempat sholatnya, ya, selama dia duduk di tempat itu atau berada di tempat ini, maka malaikat akan mendoakannya. Allahumma gfir lahu warhamhu. Begitu kan? Allahumma gfir lahu wa tub alaih. Ya Allah, ampunilah dosa dan taubatnya dan terimalah taubatnya. Kan begitu. Ada hadis yang demikian, mengatakan demikian. Jadi banyak dalil, kita tidak bisa mengambil kesimpulannya lalu diputus sama sekali, tidak ada. Tidak demikian dalam memahaminya. Sebagian Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita senantiasa memohon kepada Allah. Itu pelajaran yang kedua. Dan insya Allah, kalimah insya Allah, ketika kita mengaitkan target dengan kalimah insya Allah, sesungguhnya itu sedang memohon kepada Allah. Memohon apa? Memohon targetnya senantiasa ada dalam kehendak Allah. Memohon kepada Allah, target harapannya ada dalam inayatullah, ada dalam pertolongan Allah. Kan begitu, ketika kita mengatakan insya Allah, jika Allah menghendaki. Berarti kita sudah menyandarkan target kita dengan inayatullah, dengan pertolongan Allah. Kemudian diri yang dirahmati Allah, masih kita kaitkan dua hadis dengan firman Allah tadi. Di dalam hadis yang tadi yang ketiga apa? Meminta ilmu yang bermanfaat. Ya, ilmu yang bermanfaat. Mengapa Rasul tidak hanya minta ilmu? Dan mengapa dalam hadis ini Rasul tidak meminta rizki terlebih dahulu, tetapi Rasul meminta ilmu terlebih dahulu. Bahkan ilmunya ilman nafi'ah, ilmu yang bermanfaat. Sebab ilmu sudah tidak bisa diragukan lagi, dan ini tidak ada perbedaan pandangan di semua ulama, itu menjadi cara untuk mendapatkan ridha Allah, cara untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan cara untuk mendapatkan dunia adalah dengan ilmu. Mendapatkan rahmat Allah dengan ilmu, surganya Allah dengan ilmu. Ilmu yang bermanfaat. Sehingga saya ingin sampaikan kembali apa yang sudah sampaikan kemarin di khutbah. Kita mungkin mendengar kalimat kekecewaan kita. Ada orang berjubah, ada orang mengklaim dia seorang kiai punya pesantren, bahkan ada santrinya, tapi akhirnya dia, mohon maaf, menyetubuhi santriwatinya. Ada kan? Ada kan? Ditangkap dia.
Ada orang pakai jubah, mengklaim atau diklaim sebagai ustadz, katanya. Lalu dia mensodomi anak didiknya. Bahkan dengan label yayasan yatim piatu. Ngeri kan? Lalu orang apatis dengan ilmu, orang apatis dengan yayasan, orang apatis dengan pendidikan. Lalu muncullah kalimat dahulukan adab daripada ilmu. Kan begitu? Betulkah demikian? Betulkah demikian? Mari coba kita gali. Saya ada kekhawatiran ketika ada gembor-gembor seperti itu. Apa kekhawatirannya? Nanti orang menjadi apatis, menjadi benci dengan ilmu, menjadi benci dengan pendidikan, menjadi benci dengan label-label pendidik. Karena ada oknum-oknum yang melakukan kejahatan. Lalu dia berlabelkan pendidik, berlabelkan yayasan, berlabelkan lembaga pendidikan. Itu bahaya bagi masyarakat. Masyarakat awam tidak akan paham. Orang-orang yang berilmu katanya mengatakan dahulukan adab daripada ilmu. Ini harus pas menyampaikannya. Padahal sesungguhnya orang akan tahu adab dengan ilmunya. Bagaimana mungkin orang akan beradab kalau dia tidak berilmu tentang adab? Betul tidak? Sehingga kalau saya menyimpulkan adab nomor 2, ibadah nomor 2, nomor 1 ilmu. Seandainya ada orang berilmu tidak beradab, bukan salah ilmunya. Seandainya ada lembaga keilmuan, lembaga pendidikan, lalu dia menyalahi adab, dia melakukan kejahatan, jangan salahkan lembaga pendidikannya. Ada orang rajin pengajian, lalu dia berkhianat atau dia melakukan kejahatan, jangan salahkan pengajiannya. Ini bahaya kalau framing seperti itu terlalu dibesarkan oleh kita. Nanti orang akan menjadi apatis dengan ilmu. Sesungguhnya bisa jadi ketika orang tidak beradab, ilmunya tidak bermanfaat. Sesungguhnya dia tidak berilmu. Tidak berilmu tentang adab. Mungkin dia ahli dalam bidang fikih, mungkin dia ahli dalam bidang alat ilmu nahu, mungkin dia ahli dalam bidang ilmu sorof, mungkin dia ahli dalam bidang ilmu mantik, mungkin dia ahli dalam bidang ilmunya, tapi dia tidak memahami ilmu tentang adab. Berarti pada prinsipnya apa? Orang tidak beradab bukan berarti dahulukan adab daripada ilmu. Ya tetap dahulukan ilmu adab, begitu. Harusnya bahasanya dahulukan ilmu adab. Bukan dipisah, dahulukan adab dengan ilmu. Karena dua-duanya tidak bisa dipisahkan. Ini harus ditegaskan. Framing itu muncul terus setiap ada orang yang dalam tanda petik disebut dia berilmu. Bisa jadi dia bukan berilmu tapi pemberi petuah saja. Dia hanya pemberi nasihat, dia hanya pemberi ceramah, pemberi petuah. Orang berpetuah bisa saja. Orang menjadi seorang petuah tidak mesti orang yang alim, bisa jadi. Tidak mesti orang yang waro. Tapi kalau dia tidak beradab misalkan, seorang pemberi petuah, lalu jangan digeneralisir, disalahkan ilmunya, lalu orang apatis terhadap ilmu, itu bahaya. Pesantren kamarigi aya kiai merkosa santrina, ada berapa ribu pesantren di Indonesia, kan begitu. Cenah yayasan yatim piatu kamarigi disodomi teh budak yatim, ada berapa ratus ribu yayasannya di Indonesia. Ini yang harus cermat kita melihat setiap keadaan. Tetap ilmu itu adalah nomor 1. Orang akan beriman kepada Allah dengan ilmunya, dengan ilmu. Ya, bagaimana orang-orang yang beriman kepada Allah yang didasari dengan pemahaman, ya, dengan keilmuan itu lebih kuat imannya. Berbeda dengan iman yang hanya turut bunding, ceparibasana. Berbeda dengan iman yang hanya keturunan, yang hanya ikut-ikutan masyarakat saja. Batur sholat ikut sholat, puasa ikut puasa. Tapi orang yang didasari dengan ilmu keimanannya, amalnya akan istiqomah. Berbeda dengan orang yang hijrah tanpa dengan ilmu. Orang yang hijrah dengan ilmu, hijrahnya akan lebih istiqomah. Orang yang mu'alaf dengan ilmu, dia pahami, dia pelajari, lalu dia dapat feel-nya, ya, dia masuk ke dalam hatinya, dia paham, otaknya terbuka, pikirannya terbuka. Tidak sedikit dia menjadi pendakwah yang luar biasa. Padahal dia baru mu'alaf beberapa tahun yang lalu. Misalkan. Sebab apa? Sebab ilmunya dia pahami terlebih dahulu. Jadi saya khawatir kalau ada
oknum-oknum tidak beradab misalkan, melakukan kejahatan, lalu dasarnya dia disebut orang berilmu atau lembaga pendidikan, lembaga keilmuan, lalu kita memframing menyalahkan ilmunya, lalu kita dengan mudahnya mengatakan adab dulu baru ilmu. Sesungguhnya dia berkata demikian itu sudah ambigu, sebab adab juga adalah bagian daripada ilmu. Kan begitu, orang akan tahu adab juga dengan ilmu. Kan begitu sebetulnya. Sudah bingung juga dengan kata dipisahkan itu. Oleh karenanya Rasulullah SAW memberikan pelajaran kepada kita, mintalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat tentu ilmu yang baik. Bermanfaat itu apa? Memberikan kebaikan bagi dirinya dan memberikan kebaikan untuk sesama. Dan ujung-ujungnya adalah, puncaknya adalah akhlak tadi. Kalau disebutkan misalkan akidah itu sebagai fundamental, maka akhlak sebagai manifestnya. Ibaratnya kan begitu. Adab sebagai buahnya. Tetapi dasarnya tetap dengan ilmu. Jangan sampai kita buang ilmunya sehingga orang nanti apatis ke pengajian. Ustadz eta gitu bener. Tuh udah didengekeun ceramah. Misalkan. Ada berapa ribu ustadz, ratus juta ustadz atau berapa juta ustadz di Indonesia. Kan begitu. Nanti itu akan berbahaya bagi masyarakat awam yang selalu melihat dan menilai itu dari sisi negatifnya semata. Bukan menilai dari secara kesempurnaan sumul. Meskipun pada akhirnya orang-orang tasawuf akan memandang apapun kejadian selalu dengan hikmah. Seorang pemberi petuah, dia melakukan tindakan tidak beradab misalkan. Atas tindakannya itu adalah perbuatan salah. Tapi orang yang diperolok-olokannya, dia mendapatkan anugerah. Selalu ada hikmah, selalu ada kebaikan. Kalau orang-orang yang bijak, orang-orang tasawuf, selalu melihatnya itu dari sisi, bukan hanya dari satu kacamata, bukan hanya dari satu mata, tetapi dari dua kebaikan di situ. Ketika Nabi Isa ketika Nabi Isa menyebutkan kepada siapa? Kepada pengikutnya. Bagaimana pandanganmu tentang bangkai itu? Apa kata pengikutnya? Bangkai itu sungguh bau dan menjijikan. Dan penuh dengan belatung. Apa kata Nabi Isa? Sungguh bersih dan indah giginya. Artinya apa? Selalu dilihat dari sisi baiknya. Memang ada kejahatan, ada perilaku yang salah. Tetapi dari situ mestinya orang yang diperolok-olokannya berterima kasih kan? Kepada yang sudah memperolok-olokkan. Karena dengannya dia mendapatkan apa? Mendapatkan anugerah, mendapatkan hikmah, mendapatkan rizki yang luar biasa yang tidak akan dia dapatkan dengan bekerja berpuluh tahun hanya dengan menjual sesuatu yang keuntungannya hanya 1.000-2.000 perak. Itulah selalu melihat dengan sisi, ada dua sisi kebaikan, ada dua sisi dalam setiap apa yang kita pandang, tidak hanya satu sisi. Itulah mungkinlah pandangan-pandangan yang bermanfaat atau di antara ilmu yang bermanfaat. Kalau ketika kita mampu memandang segala sesuatu dengan dua sisi tadi. Au ilmin yuntafa'u bi, atau apa? Ilman nafi'ah. Memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Jadi ilmu tetap diprioritaskan. Kita ingin bahagia dengan ilmu. Sebagai ulama menyebutkan la yasihu zuhdu wa taqwa, tidak sah sekalipun zuhud dan takwa ya illa bi ilmi, kecuali dengan ilmu. Orang mau zuhud, apa zuhud? Ayataharraza anil makruhat, ya, menjaga dirinya dari yang makruh, apalagi yang haram. Itu orang zuhud. Senantiasa dia menjaga dirinya dari perbuatan yang makruh, apalagi yang haram. Dan itu pun tidak sah, tidak akan tercapai kalau dengan kebodohan. Takwa tidak akan tercapai kalau dengan kebodohan. Semua akan tercapai dengan ilmunya. Jadi kalau kita jangan sampai salah dengan sampai ambigu. Satu sisi kita percaya bahwa ilmu bisa membawa kemudahan, tapi pada sisi yang lain kita seakan-akan mengenyampingkan ilmu. Kita pun satu sisi percaya bahwa adab adalah bagian daripada ilmu, tapi pada sisi yang lain kita berkata memisahkan adab dengan ilmu. Ini bagaimana gitu kan? Ya, adab dengan ilmu adalah satu kesatuan, artinya ilmu tentang adab. Kan tidak mungkin kita tahu adab meskipun adab itu beda dengan etika. Beda dengan etika. Pak Agus naik pesawat misalkan.
Ada yang melayani Pak Agus di pesawat. Siapa namanya? Pramugari. Sopan nggak dia? Sopan. Kalau Pak Agus tanya, marah nggak dia? Enggak. Bahkan tanya detail, marah nggak? Enggak. Tetap akan tersenyum. Mbak, dari mana? Dari Sukabumi. Saya pernah tanya gitu, iseng Pak Agus. Tolong disebut Ganjen, bukan Ganjen. Dari mana Mbak? Sukabumi. Oh, Sukabumi, orang Sunda. Uhun. Itu pramugari Garuda. Oh, Sukabumi katanya. Uhun, Sukabumi. Terus lami. 4 tahun. Saya tidak nanya udah nikah, tuh Agus, tidak bertanya terus nikah, katanya. Tapi dia melayani pertanyaan kita dengan sopan, dia senyum. Dia sopan, senyum. Kalau kita suruh minta air, minta kopi, minta teh, mau nggak dia? Pernah nolak nggak? Tidak pernah nolak. Tetapi ketika saya landing di bandara, ngantri di imigrasi, ketemu dengan pramugari yang sama, dia nanya-nanya acan. Dia senyum-senyum acan. Ditanya dia mau nggak jawab. Kenapa dia melakukan itu di pesawat? Kenapa? Sebab etiknya begitu. Etik pekerjaannya begitu. Jadi kalau orang dalam pekerjaan dia bagus, dia melayani, ya di kantor dia hebat, itu memang kode etik saja. Kalau di rumah kasar dengan istrinya, di masyarakat atau mungkin di luar, itu bedanya dengan adab. Tapi kalau adab, dia akan dibawa kemanapun. Karena dasarnya adab itu adalah Quran dan hadis. Tapi kalau hanya etik, kalau kode etik pekerjaan, kalau hanya etika, itu sesuai dengan kebutuhan. Orang menjadi front office, orang menjadi resepsionis di depan, ya, menjadi customer service CS misal, ya, orang menjadi pramugari. Kode etik pekerjaannya begitu, dia akan santun, dia akan sopan. Tapi apakah kesantunan, kesopanannya itu betul di luar itu? Wallahu a'lam. Sehingga banyak orang yang tertarik karena melihatnya begitu. Ketika sudah dijadikan istri, galak apa Agus si pramugari itu misalkan, itu sopan padahal gitu kan, nggak bentak padahal. Ingat cenah hanjakalnya gitu kan. Sebab yang dia pahami etikanya saja, bukan adab. Tapi kalau Pak Agus nikahi santriah yang punya adab, wah itu akan menjadi istri yang soleh. Itu bedanya. Saya kira demikian ya, karena sudah ada bunyi. Jadi yang keempat apa tadi? Rizki yang baik. Ya, ini harus luas lagi pembahasannya. Kemudian waktunya tidak cukup. Yang kelima apa? Amalan yang diterima. Ini terakhir saja nih, amalan yang diterima. Ada sebuah dalil, sebuah hadis mengatakan, sahih hadisnya, man amila amalan, barang siapa yang beramal, fa amaluhu mardudat, man amila amalan bi ghairi ilmin, barang siapa yang beramal, barang siapa yang bekerja, barang siapa yang melakukan ibadah bi ghairi ilmin, tanpa didasari dengan ilmu, fa amaluhu mardudatun la tuqbal, maka amalnya akan tertolak dan tidak diterima oleh Allah. Berarti beramal pun harus dengan ilmu. Ini hadis nih. Man amila amalan bi ghairi ilmi, barang siapa yang beramal tanpa dengan ilmu, maka amalnya tertolak dan tidak akan diterima. Bagus, mending ahli ibadah apa ahli ilmu? Coba, bagus pilih mana? Ahli ibadah apa ahli ilmu? Ahli ibadah yang berilmu. Gitu. Pertanyaannya salah, yang menjebak ya. Ahli ibadah yang berilmu. Sebab ibadah tanpa ilmu tidak akan diterima dan tertolak. Yang salah pertanyaannya Pak Agus. Gitu. Ahli ibadah apa ahli ilmu? Ahli ilmu saja tanpa ibadah juga bahaya. Ahli ibadah saja tanpa ilmu juga bahaya. Ahli ibadah yang berilmu. Atau orang berilmu yang ahli ibadah. Begitu ya. Saya kira demikian, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. 45 menit, hampir 1 jam tidak terasa. Kita mohon kepada Allah, semoga kita diberikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat, anak-anak yang soleh dan solehah, dan Allah harapan target kita sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala.
sehingga kita dimudahkan untuk menggapai target tersebut insyaallah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa tukhrina maulana Muhammad wa sallim radallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajmain amin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli halin ahlin nar. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakan wa 'amalan mutaqabbala wa shifaa'an min kulli da'. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.